Berjumpa kembali dalam ibadah Sekolah Minggu Di Udara. bersama Kak Desi dan Koko Matthew. Yeay. Nah Kak Desi, kita udah masuk ke bulan Mei ya? Iya betul Kak Matthew. Wah tidak terasa ya teman-teman, cepat sekali waktu berlalu ya. Iya benar Kak Desi, nggak kerasa ya? Iya. Nah apakah teman-teman sudah ready naik ke level yang lebih lagi? Apa tuh maksudnya Kak? Nah, maksudnya itu teman-teman sudah siap mau ujian akhir semester, Kak Matthew. Iya ya. Nah, teman-teman harus belajar yang giat agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Iya, betul sekali. Nah, teman-teman, sekarang kita mau mulai ibadah dulu. Nah, sebelum mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Nanti Kak Matthew yang akan pimpin kita dalam doa. Nah, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami masih bisa berkumpul di sini. Tuhan berkati agar ibadah kami bisa mulai dari awal hingga akhirnya dengan tanpa gangguan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau memuji Tuhan. Yang semangat ya teman-teman. Teman-teman, jangan ragu lagi untuk mengikut Tuhan Yesus. Karena tidak ada alasan untuk kita ragu mengikut Tuhan Yesus. Yuk nyanyi sama-sama lagu ini. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Teman-teman, jangan ragu lagi ya untuk mengikut Tuhan Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Bagi semua orang yang percaya padamu. Haleluya. Teman-teman, kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta
Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan. Shalom teman-teman. Wah, teman-teman sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan baik-baik ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, pimpin kami, supaya kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, minggu ini ceritanya adalah kelanjutan dari minggu yang lalu. Judulnya, Aku Tidak Ragu. Wah, kira-kira apa ya ceritanya? Ya, cerita kita hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah bisa membaca, boleh membuka Alkitab teman-teman ya. Oke? Nah, Kak Kesya mau tanya dulu nih teman-teman, masih ingat tidak cerita minggu lalu apa? Ayo, tentang apa? Iya, hebat semua, betul. Tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya di sebuah ruangan yang tertutup. Nah, Tuhan Yesus memberikan apa ya teman-teman? Ingat tidak? Yang begini di gambarnya. Nah, Tuhan Yesus memberikan apa ketika Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya? Iya, betul sekali, damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya waktu itu. Nah, teman-teman, tapi ada murid Tuhan Yesus yang tidak hadir. Siapa hayo? Betul sekali, Thomas. Wah, hebat semua teman-teman mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, kita akan mereview atau mengulang sedikit cerita minggu lalu ya teman-teman. Teman-teman harus dengar firman Tuhan dengan baik, oke? Nah, teman-teman, pada waktu murid Yesus tanpa kehadiran Thomas sedang berkumpul di suatu ruangan yang terkunci rapat-rapat, tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Dan murid-murid sangat terkejut, juga takut teman-teman. Karena Yesus datang tidak melalui pintu, tetapi tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, Yesus mengatakan ini agar murid-muridnya tidak panik dan tidak takut teman-teman. Lalu Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang paku dan lambungnya yang berlubang karena ditombak. Lalu sekali lagi Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Nah, pasti murid-murid Tuhan Yesus senang dong bisa melihat Tuhan Yesus, ya enggak teman-teman? Iya, jadi akhirnya kebingungan dan keraguan mereka itu menjadi hilang ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, benar sekali teman-teman. Karena bukti yang Yesus tunjukkan yaitu tangan yang berlubang paku dan lambung yang berlubang karena ditikam, ditombak. Nah, jadi itu benar-benar adalah Tuhan Yesus. Sehingga keraguan dan kebimbangan murid-murid sebelumnya itu akhirnya tidak terjadi. Mereka sudah tidak merasakan bingung, tidak merasakan bimbang lagi karena mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus dan melihat sendiri lubang yang di tangan dan di lambung Tuhan Yesus.
Kemudian teman-teman, Tuhan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus memberikan tugas kepada mereka untuk melayani orang-orang yang memerlukan Tuhan. Tetapi sayang sekali, Thomas tidak hadir untuk melihat Yesus. Jadi setelah itu, waktu murid-murid Yesus bertemu dengan Thomas, mereka menceritakan pertemuan mereka dengan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya apakah Thomas langsung percaya? Seperti cerita minggu lalu. Ternyata Thomas tidak percaya, teman-teman. Itu sebabnya Thomas berkata kepada murid-murid yang lain, kalau saya belum mencucukkan jari saya di tangan dan lambung Yesus yang berlobang itu, saya tidak percaya. Wah, begitu kata Thomas. Aduh, Thomas masih ragu, teman-teman. Dia tidak percaya karena dia tidak melihat Yesus secara langsung. Kemudian setelah lewat 8 hari, ketika semua murid berkumpul di ruangan yang sama seperti sebelumnya dan Thomas hadir juga di situ, Yesus datang secara tiba-tiba kembali tanpa melalui pintu. Dan hal yang sama yang Yesus lakukan dan ucapkan adalah damai sejahtera bagi kamu. Nah, lalu Yesus langsung datang menjumpai Thomas. Dan Yesus berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku yang berlobang dan cucukkanlah jarimu ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, Tuhan Yesus tahu ya teman-teman bahwa Thomas itu masih ragu karena dia belum melihat Yesus. Padahal Tuhan Yesus baru bertemu. Itulah Tuhan Yesus hebat sekali. Tuhan Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, pikiran kita. Apa yang kita lakukan Tuhan Yesus itu tahu. Seperti Thomas. Sehingga Tuhan Yesus bilang, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu apa yang dikatakan oleh Thomas, teman-teman? Teman-teman tahu tidak? Nah, Thomas langsung berkata kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas mengakui dengan mulutnya sendiri bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dari kematian. Dan kemudian Yesus menegur Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, Tuhan Yesus langsung menegur Thomas, teman-teman. Karena Thomas melihat Tuhan Yesus, maka Thomas percaya. Tapi lebih berbahagia lagi yang orang-orang yang tidak melihat, tetapi tidak melihat Yesus, tetapi mereka percaya. Nah, pelajaran kita hari ini apa ya? Judul cerita kita tadi ini apa? Percaya. Jangan ragu teman-teman. Nah, ucapan Yesus ini bukan saja ditujukan kepada Thomas, tapi juga untuk kita semua, Kak Kesya dan teman-teman. Yesus tidak datang menyatakan dirinya kepada kita. Ya, siapa di sini yang sudah pernah melihat Yesus? Belum kan? Kak Kesya juga belum. Dan Tuhan Yesus tidak menyatakan dirinya kepada kita seperti waktu Tuhan Yesus datang kepada Thomas. Namun, kita semua harus percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, siapa di antara teman-teman yang masih bimbang, masih ragu, masih belum percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan Yesus berkuasa melakukan segala perkara? Ada? Wah, Kakak Kesya berharap teman-teman semua tidak lagi bimbang ataupun ragu ya, tetapi harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Dia mampu melakukan perkara yang luar biasa. Nah, dan pasti teman-teman semua
tidak ingin ditegur oleh Tuhan Yesus ya, karena teman-teman masih bimbang dan ragu kalau Yesus sudah bangkit. Nah, jangan sampai kita ditegur oleh Tuhan Yesus. Sebab itu yuk kita mau percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan Yesus berkuasa melakukan segala perkara. Wah, haleluya, puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita teman-teman. Nah, kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan sanggup melakukan segala perkara karena Alkitab yang mengatakannya. Amin. Wah, luar biasa sekali firman Tuhan minggu ini. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus ya teman-teman. Walaupun kita belum pernah melihat Tuhan Yesus, tapi kita membaca firman-Nya yang menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Bahkan banyak bukti-bukti yang menjelaskan bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tuhan Yesus juga mengetahui setiap apa yang teman-teman pikirkan, teman-teman lakukan. Tuhan Yesus melihat. Wah, luar biasa. Ayat hafalan kita hari ini, sebelum kita menutup, kita ada ayat hafalan dari Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, teman-teman, hafalkan ayat hafalannya ya. Dan jangan lupa dikirimkan videonya ke Sekolah Minggu di Udara. Oke teman-teman, firman Tuhan sudah selesai, tetapi biarlah kita mau terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita mau melakukan terus firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mati, Tuhan sudah bangkit bagi kami semua. Tuhan, ajarkan kami untuk terus percaya kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk tidak ragu, untuk terus mempercayai Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi teman-teman yang sudah menyaksikan ibadah sekolah minggu di Udara. Tuhan, Kau memberkati mereka dalam sekolah mereka, dalam apapun yang mereka lakukan, di lingkungan mereka berada. Ajarkan Tuhan kami semua dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini terus dimeteraikan dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Pasti dong, Kak. Nah, apa nih yang teman-teman pelajari dari kebenaran firman Tuhan hari ini? Kalau Koko Matthew belajar apa? Dari firman Tuhan hari ini, aku belajar bahwa sebenarnya kita tidak ada alasan lagi untuk tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus, Kak. Ya, benar sekali Kak Matthew. Karena sudah jelas sekali dari bukti sejarah yang ada, dari kesaksian para murid yang ada dalam firman Tuhan. Jadi, kita tidak boleh Ragu lagi. ya, benar. Nah, teman-teman juga jangan ragu lagi ya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Nah, sekarang kita mau sama-sama mengerjakan Aktivitas. Kerjakan dengan baik ya. Halo teman-teman, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Nah, bahan-bahannya ada kertas, ada gunting, ada lem, dan juga ada pensil warna. Oke, tahap pertama kita akan gunting kertasnya ya teman-teman. Kita akan gunting berbentuk love. Nah, setelah digunting, kita akan mewarnai gambar hati yang sudah kita gunting tadi ya teman-teman. Oke, kita warnai warna merah. Setelah itu kita mewarnai tangan. Dan juga mukanya kita warnai ya teman-teman. Warnanya warna krem. Terus rambutnya juga. Nah, kalau sudah selesai mewarnai, kita akan tempel menggunakan lem. Tempel di tangannya ya teman-teman.
Oke, sudah selesai. Nah, sudah selesai. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti itu teman-teman, dikerjakan ya. Dan Kerjakan. jangan lupa dikirimkan ke Sekolah minggu di udara. udara. Nah, ibadah kita sudah selesai nih, Ko Matthew. Iya, Kak. Kak Vita dan Koko Ko Matthew Matthew. pamit ya. Happy Sunday. Sunday. God bless you. Bye-bye.